Muhammad Suharli. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pengajian Zoom. Jadi ada yang bertanya, Kiai, ini pengajian tarekat tasawuf ini sumbernya dari mana, Kiai? Sumbernya dari Rasulullah. Sumbernya dari Rasulullah. Inilah ilmu yang diajarkan Nabi secara khusus hanya kepada beberapa sahabat. Jadi Nabi mengajarkan ilmu yang umum di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Yang umumnya untuk seluruh umat manusia. Tercatat dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, masih ada Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Sementara yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan agar orang naik derajatnya menjadi para wali Allah. Kenapa tidak diajarkan secara terbuka? Terbuka aja, semua orang diajarkan. Karena ilmu ini harus diajarkan melalui bimbingan seorang mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu guru spiritual, guru rohani. Kenapa harus melalui mursyid? Karena pada titik ujung dari perjalanan rohani sebuah tarekat apapun, itu akan masuk ke dalam alam gaib. Dan di sana ada jin dan ada malaikat. Tanpa bimbingan seorang mursyid, hampir dipastikan si murid akan terpeleset. Jadi guru si mursyid itu punya kewajiban. Dia wajib menjaga muridnya seperti ibu jaga anaknya dari kejahatan jin. Jin itu dari mulai mencelakakan sampai menipu. Kebanyakannya nipu. Datang buat nipu aja. Dia bilang, dia datang pakai baju yang hebat, pakai baju bulu-bulu. Saya lah wali Allah dari Yaman. Dan waktu dia bilang, saya dulu kerja di Jailani. Itu adik kamu tuh ilmunya sesat, mulai menyebarkan fitnah. Itu mertua kamu tuh jahat, itu mulai menyebarkan fitnah. Dan dipercaya. Karena tampilannya hebat. Dan ngakunya dia tuh wali Allah dari Yaman. Tanpa bimbingan seorang mursyid, nggak mungkin dia bisa melalui itu. Mursyidnya tahu. Umumnya sih kalau saya membagi tarekat saya merasa tarekat saya tuh ya namanya juga saya yang buat, saya merasa itu yang paling bagus dalam artian dia sistematis. Karena guru saya pertama tuh memegang tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Guru saya kedua tuh memegang tarekat Tijaniyah, Syekh Ahmad At-Tijani. Jadi saya kenal dunia tarekat itu. Dan saya kemudian menyusunkan sebuah tarekat seperti yang sekarang ini. Memangnya boleh Kiai semua orang bikin tarekat? Boleh-boleh aja. Pertama, asal ada yang mau ngikutin. Kedua, dia mursyid, dia tahu dia punya kewajiban jaga muridnya. Mampukah menjaga muridnya? Mampukah dia berhadapan dengan dunia jin? Siapkah dia berhadapan dengan dunia jin? Ketiga adalah setiap mursyid itu punya kewajiban menyampaikan tangan muridnya ke tangannya Rasulullah. Lah kalau dia tangannya aja nggak sampai ke Rasulullah, bagaimana menyampaikan tangan muridnya ke Rasulullah? Saya pernah ketemu Rasulullah, bukan untuk ujub, untuk bicara sebenarnya. Saya pernah cium tangan beliau. Demi Allah, saya pernah ketemu beliau, tidak di dalam mimpi. Setiap mursyid itu wajib menyampaikan tangan muridnya ke tangannya Nabi Khidir alaihissalam. Sebab beliaulah guru semua para wali Allah. Beliaulah yang seakan-akan Nabi mewakilkan ke Khidir untuk mengajar murid-muridnya tadi. Lah kalau gurunya nggak sampai ke tangannya Nabi Khidir, bagaimana dia mau sampai ke tangan Nabi Khidir? Saya pernah ketemu Nabi Khidir, demi Allah tidak berdusta. Saya pernah ketemu di Mekah, saya pernah ketemu di Madinah. Bukan mau ujub, cuma untuk bilang dengan syarat seperti itu, ya saya boleh bikin sebuah tarekat. Dan tidak dengan tujuan komersil. Orang mau ikut silahkan, nggak ikut juga silahkan juga. Saya nggak untung orang ikut, saya juga nggak rugi orang nggak ikut. Saya cuma melakukan kewajiban saya. Saya melakukan kewajiban saya untuk mengajar. Saya melihat sekarang ini dunia Islam di Indonesia sedang babak belur. Di antaranya karena adanya pengaruh-pengaruh yang paling merusak tuh Wahabi. Wahabi itu paling merusak sekali. Dia kuasai masjid, nanti kemudian diajarkan paham-paham yang keliru. Wahabi jelas kelirunya. Bicara masalah bid'ah. Ini ada orang namanya Imam Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah. Berarti Masehinya berapa itu? Tambah 622, kurang lebih 770. Kurang lebih tahun 770 Masehi. Berfatwa bahwa bid'ah itu kebagi dua. Bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dhalalah.
bid'ah yang bagus dan bid'ah yang sesat. Acuannya apa? Acuannya adalah ajaran Nabi. Manakala dia bertentangan dengan ajaran Nabi, menyimpang dari akidah Islamnya, dia sesat. Manakala dia masih berpadanan dengan ajaran Nabi, ya ke sana dia bagus. Contohnya apa? Contohnya pernah saya contohkan dulu. Kalau habis salat Jumat, si imam tiba-tiba berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Makmumnya ada 200 orang bilang amin, amin. Ini si imam derajat rohaninya belum mampu membuat doa dia diijabah oleh Allah. Karena doa itu tidak semua doa diijabah. Ada kalanya doa dipakai menggantikan dosa. Tapi di antara muridnya ada antara jamaahnya, ada orang sangat disayang oleh Allah. Begitu si jamaah bilang amin, Allah mengabulkan doanya si imam. Allah mengabulkan doanya si imam karena aminnya seorang makmum. Betapa indahnya sebuah kebersamaan. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah mengerjakan seperti itu. Salat tarawih itu kan juga bid'ah. Nah, kok Wahabi ngerjakan gitu? Jelas bid'ah. Itu yang memulai Sayyidina Umar bin Khattab mulai sambil berkata, ini adalah bid'ah, kata beliau. Ini adalah bid'ah. Wa ni'matul bid'ah, sebagus-bagus bid'ah, ini bid'ahnya Umar. Karena tidak ada di zaman Nabi orang salat tarawih 40 hari, 30 selama sebulan penuh, enggak ada. Tidak pernah ada. Di zaman Abu Bakar Siddiq pun tidak ada. Baru di zaman Umar. Dialah pertama kali mendirikan salat tarawih berjamaah. Tapi itulah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus. Tidak semua bid'ah sesat. Kita bicara soal bid'ah. Kita bicara soal teologi, soal ilmu ketuhanan. Wahabi itu bilang Allah itu bersemayam di atas arsy. Dengan dalil sumastawa alal arsy. Ada 7-6 ayat Quran yang bicara seperti itu. Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian mereka berdalil, kan Nabi pada waktu Isra Mi'raj itu kan naik ke langit kan. Naik buraq sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti kan memang Allah ada di langit, ada di arsy. Itu betul. Tidak ada yang salah dari itu. Yang salah adalah menafsirkan cuma dengan dalil itu. Tidak melihat kepada dalil-dalil yang lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ayat Quran. Bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi sekarang, kalau kita sekarang ada berenam, ada bertujuh, ada bertujuh betul, kita bukan bertujuh, kita berdelapan. Yang kedelapan adalah Allah yang bersama kita dimanapun kita berada. Dan pada saat bersamaan, dia sedang dengan Pak Jokowi di Bogor sana. Pada saat bersamaan, dia sedang dengan anak saya di sana di Sydney. Allah sedang bersama dengan anak saya. Harusnya diartikannya, jangan seperti manusia. Manusia kalau ada di Bogor nggak bisa di Jakarta. Allah mah tidak seperti itu. Allah tidak dibatasi oleh apa itu, oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat. Allah itu pada saat bersamaan berada di arsy juga berada di dekat kita. Seperti juga ayat Quran, fa'idza saraka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Itu firman Allah. Aku dekat, kata Allah. Makanya kalau saya ngelihatnya, saya suka tersenyum melihat orang-orang Wahabi itu kalau lagi di Arafah, mereka keluar dari kemah, kita doa di luar supaya langsung mana? Langsung ke langit. Karena Allahnya di langit. Jauh amat cari Allah di langit. Allahnya di kemah. Allahnya di dalam kemah dekat sekali kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Di dalam hal sederhana seperti ini aja Wahabi udah salah. Katanya ahli teologi. Sudah salah menerjemahkannya. Apalagi kalau sampai kepada yang berikutnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Inilah diantara dalil yang menyebabkan banyak orang menjadi para wali Allah itu dengan dalil yang terakhir tadi. Jadi apa yang diajarkan Wahabi? Cuma bilang itu mauludan bid'ah. Itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu selamatan 40 hari, bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu yang diajarkan mereka. Pernah mereka ngajarkan bagaimana caranya salat khusyuk? Enggak pernah. Enggak pernah mereka ngajarkan bagaimana cara salat khusyuk. Karena mereka salatnya enggak khusyuk. Mereka salatnya cuma ngelamun aja. Mustahil Wahabi bisa salat khusyuk, itu mustahil. Mustahil. Mustahil aja. Karena khusyuk itu cuma dalam ilmu ma'rifah kita bisa khusyuk. Dalam kedekatan kita kepada Allah, pada saat kita merasa dekat kepada Allah, pada setelah kita akan khusyuk dengan otomatis dengan sendirinya kita akan menghadap, kita akan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu mah cuma mulutnya aja bagus-bagus. Wah, tajwidnya bagus, hebat sekali. Lagunya, Qur'annya wah hebat. Sementara hatinya dalamnya lagi mikirin isinya sampah aja, mikirin segala macam. Tapi pengaruhnya luar biasa. Dan orang ditakut-takutin. Yuk masuk neraka, ini masuk neraka. Coba kita lihat Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu imam mazhab. Dalam usia masih 10-11 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Itu kalau bukan orang-orang luar biasa nggak mungkin seperti itu. Sudah hafal kitab Mu'atta'nya Imam Malik. Dalam 11 tahun sudah hafal Mu'atta'nya Imam Malik. Coba lihat kitabnya. Ar-Risalah. Satunya lagi apa?
Al-Um kita lihat. Kalau kita lihat kitabnya Al-Um Arisalah, kita akan melihatnya orang-orang luar biasa nih nyusun kitab seperti ini. Coba sekarang kita lihat siapa tuh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia lahir 1000 tahun kemudian setelah Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat katanya. Nah itu bapak kandungnya sendiri nggak setuju sama ajarannya dia. Adik kandungnya sendiri yang jadi kadi nggak setuju dengan ajarannya dia. Dan adiknya itu menyusun kitab. Dalam riwayat menyusun sebuah kitab. Sayang sekali kitab itu dimusnahkan. Pada waktu Wahabi sedang berkuasa di Saudi, kitab itu musnah. Tapi saya berharap masih ada satu transkrip yang mungkin mudah-mudahan masih disimpan oleh seseorang. Suatu hari kitab itu akan muncul. Kita mau lihat apa sih komentar adiknya tentang abangnya sendiri. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita bicara tarekat kita sendiri, saya bilang saya menyusun dengan sistematis. Karena pertama adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah. Kedua adalah bagaimana kita mencari kedekatan kepada Nabi. Ketiga ini baru kita bicara soal membuka pintu langit. Itulah baru kita bicara soal masuk ke alam gaib. Kita akan bicara kita bersentuhan dengan dunia jin. Mau suka tidak suka kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Jadi siapa masuk ke situ ya harus siap. Dan saya sudah ajarkan kalau semua murid saya mulai dari sekarang setiap subuh maghrib amalkan ayat 5, ayat 7, ayat 15. Itu di antara senjata-senjata. Amalkan kalimat tamah. Wiridkan kalimat tamah paling enggak 3 kali. Saya pun baca 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Itu di antara persiapan-persiapan kita sampai nanti kita mulai mengamalkan syafi. Pedang itu pedangnya Nabi. Kita punya pedangnya Nabi. Buat kita urusan sama jin-jin. Sekarang sih yang istiqomah aja. Coba saya senang sudah banyak sekali yang bilang saya sudah ketemu Rasulullah. Berarti yang saya ajarkan sudah benar gitu. Berarti saya berhasil menyampaikan tangan mereka sampai ke tangannya Rasulullah. Meskipun saya inginnya itu lebih banyak lagi. Saya inginnya semua ikut pengajian saya itu sampai bisa ketemu Rasulullah. Meskipun cuma dalam mimpi. Sebab ketemu Rasul dalam mimpi, kata Nabi, itulah saya. Setan tidak bisa meniru saya. Bagaimana caranya kita mau ketemu Nabi? Sebetulnya kuncinya cuma kecintaan kita kepada Nabi. Kita cinta ke Rasulullah. Tapi beliau minta bukti, buktikan kamu cinta kepada saya. Buktinya apa? Buktinya adalah salawat dan akhlak. Kalau salawat sehari cuma dapat 3, 5, 10, 11. Ngaku cinta ke Rasulullah, bohong aja kamu kata Nabi. Bohong aja kamu cinta sama saya. Kalau kita sedang mengejar sampai kita bisa ketemu Nabi, salawat itu 1000. Kejar 1000 kali setiap hari. Insya Allah ketemu. Insya Allah saya sampaikan tak ya Nabi ini anak saya mau cium tangan. 1000 tapi. Yang kedua adalah akhlak. Kalau akhlaknya mulutnya masih jahat, masih ngomongin orang, masih buka rahasia orang, nyakitin hati orang, kata Nabi bohong aja kamu cinta sama saya. Bohong tuh mulut kamu jahat. Gunjing, bohong, nyakitin hati orang, buka rahasia orang. Itu di antara awal perjalanan rohani adalah kita jaga mulut kita. Yang katanya Mbak Kiai Mangli apa itu? Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Itu kalimat bagus banget. Kalau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Nggak payah sekul khair ya sebenarnya. Sing ora perlu diomong, ojo diomong. Kata beliau. Itu kalimat itu saya dengar ketika saya dalam perjalanan sama beliau. Kita sampai di Kudus. Di situ ada seorang kiai besar dari sebuah pesantren besar. Waktu disebut saya namanya saya tahu. Ini seorang kiai besar di sebuah pondok pesantren besar. Jadi si Mbah Mangli juga perlakukan dia agak istimewa. Diajak masuk ke rumah, tidurnya di dalam rumah. Di luar rumah tuh ratusan orang tidur di bangsal gitu aja. Semua dikasih makan. Semua rebutan cium tangan. Tapi itu Kiai Mangli luar biasa. Dia tawadu sekali, rendah hati sekali, semua diladenin soal. Nah besoknya kita pergi. Kita mau pergi. Biasa saya sama dia pergi ke teman-temannya, pergi jarah. Itu si Kiai diajak pergi. Waktu masuk mobil saya dia bilang, mobilnya bagus ya. Berapa harganya ini? Itu mobil memang baru saya beli, mobil Mercy masih baru. Itu Mbak Kiai Mangli marah. Sing orang perlu diomong, aja diomong. Mau ngapain nanya harga mobil juga enggak. Sampai nanya harga di antara mereka sudah salah. Ngapain lo ngomong kayak gitu? Sing orang perlu diomong, aja diomong. Itu buat saya pelajaran. Saya belajar dari situ. Ternyata seperti itulah mereka menjaga mulut mereka. Dia kalau lihat mau ngomong, kalau lagi ceramah di atas mimbar, Masya Allah. Dia gedor meja luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau sudah di bawah, malu dia. Jadi itulah kunci kita ketemu Nabi. Dengan salawat dan dengan kecintaan. Amalkan yang saya ajarkan tempoh hari. Kita mulai dengan 2 istighfar. Karena istighfar itu kan membersihkan hati dari dosa. Baik dosa kepada manusia maupun kepada Allah. Yang susah kepada manusia. Yang susah kepada manusia itu kalau mungkin minta ridhonya dia. Minta ridhonya dia untuk mau memaafkan kita gitu. Tapi ada hal-hal dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali membahas kalau sudah nidurin istri orang, ini minta maafnya susah. Minta maaf sama dia, maaf ya saya tidurin istri kamu, dibunuh kita sama dia terus.
Sampai Imam Ghazali bilang, saya nggak tahu jalannya bagaimana caranya dapat kemaafan Allah. Saya yang sok tahu malah. Saya sok tahu untuk bisa mendapatkan kemaafan Allah di antaranya adalah kalau mungkin kita hajikan dia. Sampaikan pahalanya buat dia. Kalau nggak bisa umrohkan dia. Sampaikan pahalanya buat dia. Itu akan berikan manfaat buat dia. Kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita kepada dia. Kalau nggak juga kirimin dia Fatihah dan Qul. Terus ya kita kirimin seperti itu. Itulah menyesalnya kita kepada perbuatan kita masa lalu. Dan jangan diulang. Jangan pernah diulang. Jangan pernah melakukan perbuatan zina. Kalau sudah mulai mengerjakan ilmu saya, mengamalkan ayat 5, ayat 7, ayat 15, tiba-tiba mengerjakan zina. Itu hadam ilmunya tuh akan pergi meninggalkan. Sebelum pergi nempeleng lagi, ketempeleng dulu. Dia marah dia. Jangan pernah. Tapi kalau kita zikir seperti yang diajarkan tiap hari, kita puasa Senin, Kamis, Jumat, puasa Senin, Kamis, Jumat. Kalau nggak Senin, Kamis, Jumat, Senin, Kamis, Sabtu kita puasa. Ending. Kalau nggak bisa juga Senin, Kamis aja kita puasa. Karena puasa itu rem yang pakem sekali untuk menahan perbuatan dosa. Pakem untuk menahan nafsu. Dosa itu karena setan godain terus. Terus oleh setan digodain terus. Sampai orang terpleset ke dalam dosa. Jadi hati kita bersih. Kita bersihkan sekarang penyakit-penyakit hati. Penyakit sombong. Aduh jangan sombong. Itu kebanyakan kita sombong. Sombong karena kita kaya. Sombong karena berkuasa. Sudah begitu hati kita tertutup, terhijab untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah yang cuma boleh sombong cuma Allah. Kita sombong tuh mau nyambungin apa sih? Punya rupa bagus Allah yang bikin. Punya harta banyak bukan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Punya kekuasaan hari ini dikasih kekuasaan, besok kalau dicabut, dijeblosin sekalian ke penjara. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Jangan pernah sombong. Sombong itu bukan punya kita. Serendangnya Allah, mau pakai saya lemparkan ke jahanam kata Allah. Belajarlah untuk kita sadar bahwa kita cuma insan yang lemah, semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banter saya bahas karena ini paling banter. Ini banyak saudara-saudara saya di tempat-tempat yang bagus-bagus yang harusnya kakek-kakeknya itu para wali Allah. Mereka terhalang bisa naik ke atas, terhijab di antaranya oleh ini. Ada takabur dan ujub dan kebanggaan dia. Wah, saya sekarang pimpinan pondok. Saya mursyid, saya pimpinan pondok. Kalau sudah seperti itu, hati kita akan tertutup, tidak akan terbuka untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua paling banter soalnya. Kalau yang lain-lain ya pelan-pelan dengan zikir, dengan kesadaran, insya Allah. Insya Allah jalan terus, maju terus. Mulai dengan kita mendekat kepada Allah, dengan tadi 2 istighfar, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan dengan asmaullah al-latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 16.641 kali. Banyak banget Pak. Wah nggak kuat saya Pak. Kuatnya berapa? Kuat 6.000 saya kuat Pak. Ya kan 6.000 oke. 6.000 juga nyampe kok. Nyampenya cuma ke orang lain nyampe sehari, kita mungkin 3 hari. Apa gitu. Sampai juga. Saya nyampe 2.000, ya oke, lumayan gitu. Lumayan kerja. Penting kerjakan, jangan cuma ngomong aja. Ngomongnya banyak, betul kerjanya nggak ada. Insya Allah kalau mulai 2.000 besok nambah, jadi 3.000 nambah, jadi 4.000. Insya Allah. Lama-lama kita biasa. Kalau sudah terbiasa zikir itu kita biasa. Terbiasa malah nggak enak kalau nggak zikir itu. Itulah kunci kita membuka kedekatan kepada Allah. Insya Allah kalau itu dikerjakan sambil kita puasa tadi dalam 40 hari, insya Allah kita sudah mulai merasa Allah dekat kepada kita. Kita sudah mulai menangis ke dalam salat itu. Sudah banyak banget yang bicara. Sekarang saya kalau baca Fatihah aja saya udah nangis, kiai. Bagus, akhirnya sudah lembut. Cuman ya itu kadang-kadang karena lembutnya itu juga sudah mulai masuk dunia-dunia tertentu yang mengganggu. Meskipun sebetulnya pada tahap sekarang tuh enggak kok. Cuma 1-2 aja ngalamin. Tapi sekarang tuh nggak ada seperti itu. Dan jangan takut ada saya. Jangan takut saya jaga. Asal kirimin saya Fatihah aja. Kirimin saya Fatihah. Memang kayak tahu. Yang tahu tuh teman-teman saya, ajudan saya tahu. Dia tahu siapa yang kirimin saya Fatihah. Siapa yang lagi digangguin. Dia tahu. Terakhir yang lapor saya, Yai, saya mimpi rumah saya dimasukin ular gede. Tiba-tiba ada orang datang, pemuda datang bawa pedang dipenggal langsung mati katanya. Seperti itulah. Kalau dia masih kirimin saya Fatihah, insya Allah. Teman-teman saya tahu soalnya. Jangan takut gitu. Insya Allah. Maju terus, pantang mundur. Umur saya sudah 75 tahun, tapi saya nggak tahu kapan saya akan meninggal dunia. Sudah di atas rata-rata. Saya lihat sekeliling saya, teman saya sudah pada meninggal semua. Banyak betul yang meninggal, yang sisa sedikit sekali. Karena itu ayo, mumpung saya masih hidup, kita sama-sama. Saya bimbing. Ya, jadi sudah kita bahas kedekatan kepada Nabi. Sudah kita bahas kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya istiqomahlah. Teruslah istiqomah di dalam apa yang kita lakukan.
Karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita terus, dia goda terus. Kiai nggak digoda, wow, apalagi saya digoda terus. Saya digoda terus. Tapi kalau kita makin digoda, makin kita kuat gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita kuat. Itu kalimat apa itu? 3 kalimat sakti itu luar biasa dahsyat. Itu kuat buat menahan godaan nafsu, juga bisa menyembuhkan penyakit COVID. COVID cepat begitu. 3 hari 5 hari sembuh. Asal terus setiap hari malam. 3 hari 5 hari sembuh. COVID itu tidak bisa dibunuh oleh zikir. Virus nggak bisa dulu zikir. Tapi zikir menaikkan imunitas kita. Zikir kita menaikkan imunitas kita, imun kita lah yang kemudian bisa membunuh virus tadi. Dan dia kuat terhadap seluruh penyakit. Insya Allah akan kuat aja gitu. Kalau kita zikir seperti itu, kita akan kuat menghadapi. Apalagi sekarang virusnya makin galak, mari bangun lagi ya. Kenapa begitu Kiai? Ya, harusnya kita jangan gantung kepada vaksin. Kita gantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita sama-sama kita gantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sekarang perbuatan orang sudah mengerjakan LGBT itu sudah, masya Allah, sudah berani terang-terangan, nggak ada malu-malunya, nggak ada risih-risihnya, bangga gitu, nggak kelenggok jadi ya LGBT. Ya Allah, dulu Allah menenggelamkan kaum Nabi Lut karena perbuatan seperti itu. Ayo dong, kita sama-sama, jangan cuma saya sendirian aja. Lakukan amar ma'ruf, cegah perbuatan yang mungkar. Kalau ada perbuatan yang mungkar kita diamkan, kita ikut berdosa. Ikut berdosa. Di rumah kita ada orang nggak sholat, ya kita ikut dosa. Sebagian kita dosanya. Jadi harus lakukan, ajak orang lain dalam kebaikan, cegah orang lain dalam melakukan perbuatan yang buruk. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang kemudian yang jangan lupa, masih di bulan-bulan Muharram, kita santunin anak yatim. Karena Allah mengancam dalam Quran, arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Dibilangnya pendusta. Yani mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Jadi kalau orang fakirnya ribu-ribu atau 100.000, tapi tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberikan makan fakir miskin, kata Allah, dia cuma pendusta. Dia cuma pendusta. Ayo ulurkan tangan kita semampu kita, sebisa kita. Semampu kita, sebisa kita kan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita masih bisa makan di McDonald kan berarti masih punya kelebihan. Adalah sedikit yang kita sisihkan buat orang lain. Sekarang lah waktunya kita nyantur terus sekarang, karena dunia diancam oleh kemiskinan yang makin galak. Ke depan mungkin banyak orang miskin, begitu katanya Pak Jokowi. Nah, lebih mau mengulurkan tangan kita menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Kalau kalian orang-orang yang kaya, orang-orang yang uangnya miliar-miliar, triliun-triliun, keluarkan uangnya. Haram itu, besok tuang jadi malah mencelakakan kita dalam kubur kita. Dia akan mencelakakan orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Kita lihat di pinggir jalan orang duduk-duduk, aduh ya Allah, anak-anak kecilnya tidur di trotoar, duduk pinggir jalan. Lalu kita berhenti, kasih, Pak, anak saya sakit Pak, katanya. Dia sakit diletakkan di tengah jalan, sementara anak kita tidur dengan nyenyak tempat tidurnya, pakai AC. Coba kita renung baik-baik, karena Allah tidak akan menyayangi seorang hamba tidak memiliki kasih sayang. Kebanyakan tembusnya orang menembus pintu langit bukan karena zikir, bukan karena puasa, bukan karena kelembutan hati, karena kasih sayang. Siapapun orang tidak kasih sayang, dia nggak akan mungkin bisa buka pintu langit, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin, hanya dengan kelembutan. Ya normal-normal aja. Saya dulu juga 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu perjalanan rohani saya pernah cerita, saya ada orang jahat banget, jelekin saya, tuduh saya jelek banget gitu. Emang sih saya jelek gitu. Cuman jangan lebay dong, kayaknya lebih jelek banget jeleknya gitu. Sampai saya sebel, ya sahabat ini orang. Maka yang bisik di hati saya, Suharli, kamu harus bersyukur dijadikan kamu, dia dijadikan dia, bukan dibalik. Bukan kamu jadi dia, dia jadi kamu. Wah, nangis tuh. Habis itu sekarang kalau saya ada orang jahat sama saya malah saya doain dia. Saya bersyukur saya bukan dia. Saya bersyukur bukan dia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita doakan dia mudah-mudahan menemukan jalan kembalinya. Itulah jalan-jalan kita untuk mendekat kepada Allah, untuk menjadi orang-orang disayang Allah. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan juga. Itu artinya kita sama aja jeleknya, nggak ada bedanya gitu. Kalau kita sanggup seperti Nabi membalas kejelekan dengan kebaikan, paling tidak di dalam doa. Ayo periksa hati masing-masing.
Jangan ada silaturahim masih terputus. Sementara kepengen dekat kepada Allah, tapi masih musuhan. Adik kakak masih musuhan gitu. Kamu ketemu benci-bencian, musuhan. Aduh, gimana hadisnya? Gimana hadisnya? Tanjilakum fihim kutuyurum. Rahmat Allah rahmatun la tanjilu ala qaumin fihim kutuyurum. Rahmat Allah tidak turun kepada orang memutuskan silaturahim. Tapi Kiai, saya telepon saya dibanting. Saya datang ke rumahnya, pintunya nggak dibukain. Ya udah, sudah seperti itu, asal hati kita damai aja. Doakan dia. Kesian deh seperti itu. Doakan dia, mudah-mudahan dia menemukan jalan kembalinya. Kesian kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Kesian sekali. Dia sedang meluncur ke neraka jahanam. Sedang meluncur ke neraka jahanam. Gitu. Dia harus menemukan jalan kembalinya. Kita periksa diri kita. Periksa setiap hari. Dari nyangkut masalah silaturahim, nyangkut masalah amar ma'ruf nahi mungkar, sudahkah kita kerjakan? Kita periksa hati kita. Sudahkah kita selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala? Dan jangan lupa, kata Nabi, akrobu mayakunul abu mirobihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah, waktu dia sujud. Aksiru fi sujud minat doa. Perbanyaklah dalam sujud kamu berdoa. Siapa orang sujud salat tidak berdoa, dia rugi. Dia sedang dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah. Berdoa. Cuman jangan lagi jadi imam. Jadi imam dia asik doa, 10 menit, 15 menit, makmumnya marah semuanya terusnya. Kalau lagi sendiri nikmatin doa kita. Tidak harus dalam bahasa Arab. Tidak harus. Cuman kalau kita pakai bahasa selain Arab, nggak boleh diucap. Kalau diucap, sholat kita batal. Tapi saya hafal banyak doa-doa dalam bahasa Arab. Kalau saya sujud, yang keluarnya doa dalam bahasa Sunda. Karena saya merasa saya bisa menghayati doa saya, ya Allah, saya bisa menghayati terima kasih saya kepada Allah. Karena 3 hal dalam sujud tak pernah lupa. 1, terima kasih. 2, minta ampun. 3, baru kita minta jadikan kami sekeluarga orang berbahagia dunia akhirat. Jangan lupa berterima kasih itu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Nikmat iman itu kita sebutkan terima kasih diberikan nikmat iman Islam supaya jangan disebut. Banyak orang tuh sekarang masih sholat, masih puasa, besok pas sakaratul maut imannya lepas. Imannya lepas karena setan menurunkan panglima-panglima perangnya. Sampai diragu, benar gak sih Tuhan saya Allah? Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, terima kasih nikmat iman, Allah akan menjaga kita. Terima kasih atas nikmat sehat. Kalau bilang nikmat sehat, kita nggak pernah sakit. Seumur hidup kita nggak akan pernah sakit. Saya tuh nggak pernah sakit, alhamdulillah. Nggak pernah saya sakit. Ya, sakit-sakit gitu-gitu aja, paling flu pilek aja. Di umur saya 65, saya dikasih sakit demam berdarah. Saya protes, kenapa saya dikasih sakit? Ya Allah, kan saya selalu terima kasih. Suharli, supaya kamu merasakan nikmatnya sehat. Oh benar, ternyata sehat itu nikmat ya. Berasanya sehat nikmat itu waktu sakit. Waktu sakit berasa tuh ya Allah, kalau sehat nikmat banget. Gitu. Seringkali lupa. Sekarang jangan lupa kalau sujud dalam ini bahasa terima kasih ya Allah, di paparinan sehat, nuhun, Gusti. Allah akan berikan kita sehat terus. Sepanjang umur kita Allah tidak akan berikan kita sakit. Karena apa? Karena Allah tidak pernah salah janji. Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil sadid. Kalau kamu syukur saya tambah nikmatnya, kalau kamu tidak bersyukur saya ajab kamu. Jadi kalau kita bersyukur Allah tambahin terus nikmatnya. Syukur, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang tidak sanggup saya hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah, nuhun Gusti. Jangan pernah lupa. Setiap sujud salat, siapa orang sujud salat tidak berdoa, dia rugi. Dia sedang dekat sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan hal-hal yang sederhana. Jangan tidur tanpa kita ingat kepada Allah. Tidur itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang subuh nggak kebangun, itu kupingnya dikencingin setan, nggak kedengeran bunyi azan gitu. Kalau kita tidur, kita bacaan kata orang sudah. Kita baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kita baca A'udzu bikalimatillah hitam min syarri ma khalaq. Kita baca ayat kursi, baca Hawatimul Aqwar, enggak akan seperti itu. Enggak akan seperti itu. Allah akan bangunkan gitu. Kalau kita ketiduran itu Allah akan bangunkan. Malaikat rohani akan bangunkan pada salat, disuruh salat kita. Mulai dengan hal-hal yang kecil. Pergi berangkat kantor, Pak Kirno, niatkan niat ibadah. Niat saya kerja, niat ibadah ya Allah. Sepanjang kerja kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita kerja dihitung ibadah. Tidur pun kita niatkan ibadah. Sepanjang tidur kita dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 24 jam hari kita pakai semua buat ibadah kepada Allah semua. Tidur kita ibadah, kerja kita ibadah, apapun kita kerjakan ibadah. Akan jadi ibadah. Itulah ketinggian derajat niat. Tempoh hari Pak Sukri sudah membahas masalah niat ini. Pak Sukri sekarang ada di mana?
Di Bandung. Sudah tersambung? Baiklah, kalau sudah tersambung sekarang saya pikir dari saya sementara sudah cukup seperti itu. Apalagi yang saya belum bilang. Apa Pak Haris? Ada yang mau ditanyakan apa? Kira-kira. Majid. Oh, jangan debat. Ketemu Wahabi mau debat. Debat itu nggak menyelesaikan masalah. Kok debat? Orang akan pertahankan pendapat masing-masing. Nggak akan ketemu. Nggak usah debat sama mereka. Nggak ketemu. Mereka akan bertahan dengan dalilnya sendiri. Kita akan dalil kita. Sementara Imam Ghazali bilang, jangan debat meskipun kamu benar. Katanya. Nggak usah debat. Seperti saya aja ngomongnya. Ajarin orang. Dia ngajarkan orang-orang supaya takut melakukan perbuatan bid'ah. Kita ajarkan mereka supaya kenal gitu. Nggak seperti itu. Bid'ah itu nggak seperti itu. Bukan seperti yang dibilangin Wahabi-Wahabi itu. Nggak ada Wahabi jadi wali Allah. Nggak ada. Jadi wali Allah itu nggak ada Wahabi jadi wali Allah. Sementara di kita banyak wali Allah. Nah, saya cerita yang menarik tuh yang saya ketemu Mbah Kiai Mangli tahun 93, saya lagi haji, saya cium tangan, saya pelukan, saya pisah, saya pulang ke Indonesia, saya telepon ke rumah singgahnya, Mbah Kiai sudah sampai ke Jakarta. Kata santrinya, tahun ini Mbah Kiai Mangli nggak berangkat haji. Gitu. Nah, saya ketemu di Mekah. Itulah para wali Allah. Mereka, bismillah dia sampai di Mekah. Itu hadisnya mutafakun alaih. Sudah kita bahas berkali-kali. Akulah jadi matanya dengan dia melihat, akulah jadi kupingnya dengan dia mendengar, akulah jadi kakinya dengan dia berjalan. Kita bahas Sayyidina Umar yang sedang khutbah tiba-tiba ngatur pasukan. Pasukan naik ke atas gunung. Sampai audiensi bilang Umar lu gila, khutbah ngatur pasukan. Nah, lama pasukan dari yang perang di Jordania balik mereka cerita. Ketika sedang kepepet, kita perang ke posisi kepepet, kita dengar suaranya Umar. Coba Umar, dia di Madinah dia ngomong suaranya sampai ke Jordania. Saya dengar suaranya Umar, kita ikutin suara Umar dan kita selamat. Jadi Umar sedang khutbah, matanya melihat, pasukan saya sedang kejepit. Dia ngomong sampai suaranya. Dia melihat dengan matanya Allah, dia berbicara dengan matanya Allah. Itulah para wali Allah. Itulah jalan-jalan yang sekarang kita tempuh. Kita sedang menempuh jalan seperti itu. Kalau lah nggak sempat jadi jenderal, ya paling nggak jadi kolonel lah. Di level kolonel jadi mayor, dan jadi seradu amat gitu. Dia naik terus halinya. Insya Allah kita akan sama-sama. Di dunia kita sama-sama, di akhirat kita akan sama-sama. Itu janjinya guru saya. Kamu dan semua murid saya akan sama-sama saya. Sementara saya nggak bisa ngejar derajat mereka. Kalau di kuburan saya nangis guru, saya nggak bisa ngejar derajat panjenengan. Nggak kekejar mas saya guru. Nggak kekejar ya Allah, nggak kekejar guru. Saya mau ikutan aja pegangin tangan saya. Tapi dia udah janji. Kamu dan seluruh murid kamu dan sama-sama saya. Insya Allah itulah yang akan terjadi. Dan saya akan lebih dulu dari kalian. Saya sudah 75 tahun. Sekarang nawar umur pun, kalau saya sendiri nawar cuma sampai umur 85. Kalau nawar rame-rame saya nawar 90, supaya kalian sampai umurnya 90. Sampai insya Allah. Umur pun bisa kita tawar. Umur pun bisa kita tawar. Yang nggak bisa tawar apa? Sehat, Pak Haris. Sehat tuh nggak bisa diminta. Ya Allah minta sehat. Kata Allah enak aja lu minta sehat. Makanannya lemak melulu. Olahraga nggak pernah. Tidur melulu. Minta sehat. Sehat terus dengan ikhtiar. Ikhtiar hidup dengan cara yang sehat baru doa. Ya Allah saya minta sehat. Kalau umur bisa kita tawar insya Allah. Itu kalimat guru saya. Dan kamu umur berapa katanya? Umur berapa? Umur pun bisa kita tawar. Dan beliau buktikan umurnya tuh semua guru saya, 3 orang guru saya semua umurnya di atas 100 tahun. Yang satu malah di atas 200 tahun. Jadi begitulah. Mudah-mudahan sedikit pembahasan buat mengingat-ingat. Kalau kita ketemu saya akan ingatkan supaya zikirnya terus stabil. Yang stabil zikirnya terus saja. Yang stabil puasanya terus saya doakan. Doakan saya masih ada umur supaya kita masih bisa sama-sama. Amin. Baiklah. Sekarang kita doa. Zikir ya. Makasih Pak Kirwan. Ila hadratul Nabi Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Ja'far Ibrahim yalhum al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya melihat seorang Wahabi ngejek-ngejek kita tawasul. Apa itu? Ila hadratin Nabi. Apa itu? Aduh, kesian amat sih mereka. Salahnya Wahabi itu apa? Salahnya mereka nggak punya tarekat. Mereka tidak punya tarekat. Padahal tarekat ada banyak, ratusan dan ribuan tarekat itu. Mereka tidak kebagian ilmu-ilmu yang khusus Nabi. Mereka ngejek-ngejek tawasul. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu sedang menyambung tali rohani. Kalau kita tawasul ke guru kita sedang menyambung tali rohani kepada beliau tadi.
Itulah saya minta dikirimin Fatihah. Supaya kalau ada apa-apa, teman-teman saya yang bisa turun tangan nanganin. Ajudan-ajudan saya bisa turun tangan. Mereka tahu saya pengirimin saya Fatihah. Sedang menyambung tali rohani. Jadi ngirimin tawasul itu sedang menyambung tali rohani. Sehingga kan kalau ketika mereka mencaci ulama kita ataupun wali-wali kita menahan besi itu Ya, jelaskan yang mereka lakukan perbuatan yang sesat. Jelaskan. Mereka tidak kenal dunia wali Allah. Mereka kenal cuma makan, minum, tidur enak. Nggak pernah kenal tidur, zikir enak aja nggak pernah tahu. Nggak pernah kenal bab rohani. Saya bilang nggak pernah ngajar orang salat khusyuk. Orang salatnya juga nggak khusyuk. Coba dibahas sumpah. Mereka salat seperti apa. Semua salatnya ngelamun gitu. Ngomongnya aja yang banyak. Dalamnya sampah semuanya gitu. Isinya ngelamun, mikirin segala macam. Kok pas Wardi tahu? Tahu. Karena cuma udah jalan tarekat tadi bisa, hati itu bisa menghadap kepada Allah. Entah tarekat Naksabandiyah, entah tarekat Diriya, tarekat ini tarekat. Itu mengajarkan kita untuk mengadakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hati kita bisa menghadap kepada Allah di dalam salat. Di luar itu nggak mungkin. Setan akan berbisik terus, mikirin nafsunya terus. Kalau lagi mau ceramah, dipikirin ceramah ini bahas apa ya? Bahas ceramah apa ya? Itu aja isinya. Jadi kalau bagaimana caranya menahan emosi? Tahan emosinya. Tahan dengan zikir. Jadi kata Nabi, apa itu? As-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Dan marah itu separuhnya sabar. Jadi yang dinaikkan itu adalah imannya. Naikkan imannya, otomatis sabarnya akan naik. Sabar itu nggak bisa diikhtiarkan. Ayo sabar, ayo sabar. Tetap aja nggak sabar. Tetap aja nggak sabar. Sabar itu harus dengan menaikkan iman amal kita. Amal kita naik, iman kita naik. Amal kita naik, iman kita naik. Amal itu karena ilmu. Ilmu kita lebih bagus, kita punya ilmu makrifat, amal kita naik. Kita lebih mengenal Tuhan, amal kita naik, iman kita naik. Terus begitu. Sampai ke derajat para wali-wali Allah itu kan nggak pernah ada keluhan, nggak pernah ada diam aja. Diberitakan apapun nggak pernah, mukanya berubah. Si ini meninggal dunia, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitu aja udah. Nggak ada mimik apapun juga. Karena melihat semua perbuatan-perbuatan Allah. Mereka tidak mau mengintervensi perbuatan Allah. Nggak mau. Diam aja. Jadi ya harus berjuangnya jangan cuma kita sendirian pakai rumah. Itu dari mana saudara-saudara kita yang namanya ngaku ahli sunnah wal jamaah? Ada di mana sih mereka tuh? Mereka diam aja gitu. Wahabi itu kan yang bahaya dari Wahabi bukan cuma ajarannya. Ujung-ujung Wahabi itu apa? Ujungnya kan dia Rafiyah. Ujungnya kan mau mendirikan negara khilafah. Ujung-ujungnya adalah khilafah. Ujung-ujungnya adalah khilafah. Mereka mau mendirikan negara state seperti yang mereka inginkan. Ya, sekarang mereka sudah mulai maki-maki negara kita, maki-maki presidennya, tapi di belakang kita gitu. Mereka racunin orang dengan pemikiran mereka. Ya, kalau melihat orang, lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, mudah-mudahan hatinya bagus. Kalau akhlaknya jelek, ya isinya dalam jelek juga semua isinya. Lihat aja mulutnya. Kalau mulutnya jahat, ya hatinya masih jahat. Gitu. Kita tadi baru tawasul, kita belum selesai tawasulnya. Nah, kedaratan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal bihidir alaihi salam wa Abu Ya Fajar Ibrahim wa Abu Ya Nabi wa Abu Ya Sa'ul Qadir Jailani wa Abu Ya Fajar Ibrahim Jalum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tawasul menyambung tali silaturahim. Ini cerita betul. Saya pernah menangkap santet gitu. Saya tangkap santet. Ini bukan buat saya. Ini buat murid saya. Dia adanya di Solo. Cuma dia kirimin saya Fatihah. Dia kirimin saya Fatihah. Waktu dia santet, itu santetnya banyak ke saya. Gitu. Saya tangkap, saya lihat buat dia. Saya nggak pernah bilang ke dia kamu disantet. Saya selesaiin aja. Santetnya saya lumpuhkan, jinnya saya bunuh. Saya benci jin saya gitu. Saya bunuh. Sambil besok semua harus punya ilmu menundukkan ilmu sihir. Pernah saya kirimin kan semuanya ya. Belum ya, saya ulang lagi, saya kirimin lagi. Itu harus diamalkan setiap hari. Saya pun baca, sampai sekarang saya baca. Bacaan-bacaan diarkan Nabi untuk melumpuhkan sihir. Kalau kita biasa baca seperti itu, besok ada orang disantet, kita bacakan di air putih. Kalau ma'al-qawqala Musa majitum bihi sihir, kita minumkan langsung sembuh. Hari itu dia minum, hari itu dia sembuh.
ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abuya Khidir alaihissalam wa abuya Syaikhul Qadir Jailani wa abuya Fajar Ibrahim sallallahu al-Fatihah. Namujubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita doa dengan penuh yakin Allah mengabulkan doa kita. Tadi ayatnya sudah kita baca. Fa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i da'an wal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat kata Allah. Katakan aku dekat kata Allah. Allah sendiri sudah bilang aku dekat. Seberapa dekatnya Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang Allah bersama dengan kita. Kita doa, kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamdu wa la quwwata illa billah adada ma alim wallahu zinata ma alim wallahu mil'a wa alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ilahana ya Allah, terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umat, nikmat lain begitu banyak, tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti, nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rif, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Kurniakan kami ilmu dan dunia. Ilahana, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, para kami, mereka di dalam kubur ya Allah. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Dengan cahaya. Dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ilahana. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allahu may yasha'u wa yusbit wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Allah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah.
Telah tertulis dalam kitab-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika. Ilahana ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal untuk kami ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adad ya anwa rizqi wal futuha. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan, ubsut alaina rizqan wasi'an halalan, ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika. Bighairi minati mahlukin bima hibatika wa karamika ya Rahman. Na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darafis saqa'i wa su'il qadai ismatatillah dai. Nasalluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nasalluka al-afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa ambalina. Allahumma astur awratana wa amin rawatana. Allahumma hafadzna min baini aydina wa min khalfina wa min aminina wa min samirina wa min fawqina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri. Na'udzubika min al kubri la ilaha illa anta. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghitsu wa aslih lana shirana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Na'udzubika ya Allah min jawali ni'matika wa tahwili afiatika wa fujati ni'matika jami'in sahawatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahsha'u, min nafsin la yasba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan taqulan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma tawalla a'marana, Allahumma tawalla a'marana wa sahih ajsadana wa qdi hajatana wa qsir amwalina wa nawwir qulubana وثبت إيماننا وأحسن عملنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والآخرة بالتقوى واحفظنا بما جبت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وهدرتهم يا من لا تدري الذنوب ولا تنزل المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس والحمد لله إلا بالله. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم قلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك ya Allah. Ya Allah, Ilahana, mohon kami kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramati ya Abu ya Fajar Ibrahim, bikaramati ya Abu ya Iming bin Jamin, bikaramati ya Abu ya Syabul Qadir Jailani, bimujati Abu ya Hidir alaihissalam, bimujati Abu ya Hidir alaihissalam, bimujati Abu ya Hidir alaihissalam, bisafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika
ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi rahmatihi wa nafsihi wa jannati arsim bi kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biya wa Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah Bapak Ibu anak sekalian, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah tausiah, zikir dan doa yang telah dipimpin oleh orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Dan untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita juga, Ustadz Ahmad Syukri LCMA. Pada Ustadz Syukri kami persilakan. Izin Pak Kiai Suharli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Suharli. Mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi ulumihi fid dharain fi darid dunya wa daril akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimena Suharli, Ibu Hajah Dr. Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi, serta Bapak Ibu peserta Zoom sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minggu kemarin kita sudah membahas satu daripada 42 hadis karya Imam Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Motivasi beliau menyampaikan hadis ini dalam kitab beliau, mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah, dan juga ini insya Allah menjadi motivasi buat diri saya dan juga mungkin mudah-mudahan buat kita semua, bahwa ada sebuah hadis riwayat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyampaikan kepada saudaranya sesama muslim sebanyak 40 daripada hadis tentang agama Islam, tentang agamanya, maka insya Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama golongan atau kelompoknya para fuqaha dan ulama. Ya, berangkat dari hadis inilah insya Allah kita akan istiqomah untuk mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dan juga disampaikan oleh guru kita bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas hadis pertama yaitu tentang niat. Innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
sebelum sedikit saya akan mereview kembali hadis ini, saya akan menyampaikan ada sebuah cerita gitu ya. Hikayah ini hikayah yang benar terjadi ya, dan terjadi baru sekitar 5 hari yang lalu ya. Ini juga menjadi pelajaran buat diri saya secara pribadi ya, dan mungkin juga teguran untuk diri saya. Bahwa sekitar 5 hari yang lalu ada tetangga saya meninggal dunia, seorang muslim. Ya. Keseharian beliau itu bukan seorang ulama, beliau bukan seorang ahli ibadah yang ibadahnya luar biasa. Beliau hanya orang muslim yang biasa, ya, kesehariannya pun biasa-biasa saja. Usia beliau sekitar 75 tahun, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Tidak pernah terdengar ada beliau mungkin sakit sebelumnya gitu. Bahkan 1 hari sebelum beliau meninggal dunia, saya sempat melihat ketika akan berangkat ke kantor, beliau masih mengantarkan barang dagangannya, yaitu beliau berdagang gas tabung dengan air aqua galon seperti itu. Nah, saya masih melihat beliau. Tapi malam harinya, keesokan harinya saya mendengar bahwa beliau menjelang sholat subuh diperkirakan sekitar 4:30, itu meninggal dalam keadaan sedang sholat. Berarti entah yang beliau kerjakan itu sholat fajar atau sholat taubah atau sholat sunnah mutlak atau lain sebagainya gitu ya. Yang jelas beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah, dalam keadaan sholat dan dalam keadaan bersujud. Padahal keseharian beliau itu bukan ahli ibadah, bukan ulama, bukan ahlul ilmi, tapi ternyata mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dalam keadaan beribadah. Ini meninggal yang kondisi meninggal yang sangat kita idam-idamkan. Itu meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat dan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang saya sedikit paham ya, walaupun beliau bukan ahlul ilmi, yang saya tahu beliau itu orang yang tidak banyak bicara. Kalau nggak ada perlunya beliau tidak bicara. Ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh guru kita, bahwa benar-benar kita itu harus menjaga hati kita, lisan kita, pikiran kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau kata Mbah Kiai Mangli, sing ora perlu diomong, ojo diomong. Kalau nggak ada suatu hal yang perlu untuk disampaikan atau diomongi, ya sudah tidak usah diomongi, sudah tidak usah disampaikan, tidak usah dibicarakan. Kenapa? Karena anggota tubuh kita yang paling banyak melakukan perbuatan maksiat itu adalah, diantaranya adalah mulut kita. Ya, tidak secara sengaja kita berbicara tentang keburukan orang lain, walaupun awalnya kita berbicara tentang hal-hal yang baik, tapi kemudian menyerempet kepada hal-hal yang kurang baik mengenai orang lain. Kita berbuat ghibah kepada mereka. Nampaknya yang dilakukan oleh si tetangga saya yang meninggal dalam keadaan baik ini adalah beliau selalu menjaga lisannya. Ya, beliau menjaga lisannya, dan insya Allah juga beliau menjaga hati dan pikirannya dari perkara-perkara atau hal-hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar ibrah saja buat diri saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, kita mereview sedikit hadis yang pertama daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa yang pertama, bahwa an-niyah asasul ibadah, bahwa niat itu adalah pondasinya sebuah ibadah. Niat itu pokoknya sebuah amal, perbuatan yang kita lakukan di dalam Islam. Wa anna mahallaha al-qalbu, dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wahya awwalu syartin liqabulil a'mal, dan niat ini adalah syarat utama untuk diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu faedah yang pertama yang kita bisa dapat dari hadis innamal a'mal binniyat. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa ketika kita berniat melakukan kebaikan,
maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala walaupun kebaikan tersebut belum kita lakukan atau terhalang tidak jadi kita lakukan karena alasan-alasan syar'i. Maka Allah akan tetap melimpahkan atau memberikan ganjaran pahala dari niat yang ada di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Ini seiring dengan riwayat hadis dari Rasulullah SAW bahwa wakila, biasanya lain seperti ini adalah hadis qudsi. Ya. Dalam riwayat dikatakan wakila innahu yu'tabil abdi yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwa akan diberikan pada seorang hamba pada hari kiamat nanti, diberikan fayud fa'ulahu kitabun fayakhuduhu biyamini. Ada seorang hamba Allah yang pada hari kiamat ia diberikan kitabnya dan diterima kitab tersebut dengan tangan kanannya. Nah, ini artinya pertanda baik ketika kita menerima catatan kitab kita dengan tangan kanan, maka ini adalah pertanda baik untuk diri kita. Fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Dan di dalam kitab tersebut, dalam kitab catatan yang diterima hamba ini, di dalamnya ada catatan berhaji, berjihad, bersedekah, wa ma fa'alaha. Padahal si hamba ini tidak mengerjakannya. Fayaqulu, maka berkatalah hamba ini, hadza laisa bikitabi. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Ya Allah, ini bukan kitab aku. Fa inni ma fa'altu syai'an min hadza, karena aku tidak pernah mengerjakan perbuatan yang tertulis dalam kitab ini. Aku tidak pernah berhaji, aku tidak pernah berjihad, aku tidak pernah bersedekah. Fa yaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza, ini adalah benar kitabmu. Li'annaka ishta umron tawilan wa anta taqul, karena engkau hidup panjang di atas dunia ini, engkau pernah mengatakan, lau kana li malun hajjajtu minhu, seandainya aku punya uang maka aku akan berhaji. Lau kana li malun tasaddaqtu minhu, seandainya aku punya uang maka aku akan sedekahkan uangku ini. Fa'araftu dzalika min sidqi niyyatika, maka kata Allah, aku mengetahui yang demikian darimu dari kesungguhan dan kejujuran niatmu. Aku mengetahui niatmu yang jujur mengatakan itu. Andaikan aku punya uang, aku akan berhaji. Andaikan aku punya uang, maka aku akan bersedekah. Andaikan aku punya uang dan punya kekuatan, maka aku akan berjihad. Aku mengetahui niatmu yang tulus. Aku mengetahui niatmu yang jujur. Wa a'taituka thawaba dzalika minhu. Maka aku memberikan pahala daripada yang engkau niatkan itu. Walaupun si hamba tadi tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak pernah melakukan haji, tidak pernah berjihad, tidak bersedekah, tapi niatnya tulus, niatnya benar. Ya, bukan niat yang hanya main-main. Karena kebanyakan dari kita juga seperti itu. Saya niat mau haji kalau punya uang, saya niat mau haji kalau saya niat mau bersedekah kalau saya punya uang. Tapi Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah jujur kita mengatakan itu atau cuma sekedar main-main? Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Allah lebih mengetahui tipu daya yang ada di dalam hati kita. Allahu a'lam bissawab. Ya. Itu manfaat yang kedua tadi seperti itu daripada niat. Kemudian faidah yang berikutnya daripada niat adalah bahwa Allah memberikan ganjaran kebaikan pada niat kita. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, perbuatan ibadah, yang Allah lihat itu bukannya fisik perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita bersedekah, yang Allah lihat itu bukan pada zahir sedekah yang kita kerjakan, akan tetapi pada niat kita bersedekah itu karena apa? Apakah lillahi ta'ala, karena merasa kasihan kepada sesama muslim atau sesama manusia, atau karena ada unsur-unsur yang lain, ada perasaan ria, ingin dipuji orang, ingin mendapatkan, ingin panjat sosial dan lain sebagainya, Allah lebih tahu. Ya, jadi yang Allah lihat pada sebuah perbuatan atau ibadah atau amaliyah yang dilakukan oleh hambanya, yang Allah lihat itu bukan fisik
daripada ibadah yang dilakukannya. Tapi yang Allah lihat adalah daripada niat kita di dalam melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Karena niatnya itu sifatnya tersembunyi. Niat itu sifatnya tersembunyi. Jadi karena tersembunyi, mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya di dalam hati dan tersembunyi. Jadi niat itu tidak bisa dikotori dengan riya. Yang banyak dikotori oleh perasaan-perasaan riya itu adalah perbuatan yang sifatnya zohir. Kalau zohir perbuatan yang kita lakukan, maka itu bisa cenderung untuk menimbulkan perasaan-perasaan riya di dalam hati kita. Akan tapi kalau niat ada yang ada di dalam hati kita itu tidak, dia itu akan terhindar daripada perbuatan riya, perasaan-perasaan riya di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah hadis pertama yang alhamdulillah sudah kita kaji, ya. Dan yang berikutnya akan kita bahas pada hadis yang kedua, ya. Kita hanya punya beberapa saat, jadi saya percepat. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan juga sama, ya, dari Umar bin Khattab, sama seperti hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis kedua ini tentang maratibuddin, tentang urutan-urutan agama, itu hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Hadisnya berbunyi an Umar, yang dimaksud di sini Umar di sini adalah Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab aidan ay kama qala fi al-hadisil awal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menceritakan di dalam riwayat hadis tadi, ya. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina ay zahara lana, tiba-tiba muncul di depan kami, datang di hadapan kami, rajulun, ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang datang, yang pada saat itu tidak ada satupun orang yang mengenalinya, ya. Tidak juga dia itu adalah Umar bin Khattab, yang kenal hanyalah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengenali laki-laki yang datang di hadapan Rasulullah SAW ini. Padahal yang sebenarnya laki-laki ini adalah, di dalam kitab ini dijelaskan, anna hadzal rajul huwa Jibril alaihi salam, bahwa laki-laki ini sebenarnya adalah malaikat Jibril alaihi salam yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa fi surati rajulin la ya'rifunahu, dalam bentuk rupa seseorang laki-laki yang tidak ada satupun yang mengenalnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah sebanyak kurang lebih 24.000 kali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kelanjutan hadisnya, syadidu bayadis thiyab. Nah, laki-laki yang datang di hadapan Rasulullah ini, ia mengenakan pakaian putih yang putihnya itu putih bersih sekali. Syadidu sawadis sya'ar, dan memiliki rambut, ya. Kalau dalam kitab ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sya'ar di sini, rambut di sini adalah sya'rul lihyah. Nah, sya'rul lihyah. Rambut janggutnya itu hitam sekali. Pakaiannya putih dan janggutnya hitam sekali. Di sini ada pelajaran yang dikutip dari keadaan seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang putih, kemudian rambutnya tertata rapi, jenggotnya juga rapi, hitam. Nah, pelajaran yang terkandung di sini adalah wa maji'u fitil kal hay'ah hal hasanah yadullu ala istibabit tajammul lil qadim alal kubara wa talibil ilmi wa muallimihi. Ini mengandung pelajaran bahwa ketika kita akan datang menghadap kepada seseorang, entah itu dia itu lebih tua atau lebih alim, nah, atau dia itu adalah orang yang kita hormati, maka disukai kita itu mengenakan pakaian yang rapih, bersih, dan indah dilihat. Nah, ini jadi istihbab, hukumnya adalah istihab. Hukumnya dicintai.
Kalau kita mau menghadap ke guru kita, maka kita memakai pakaian yang rapi dan dalam keadaan yang rapi. Sudah mandi, wangi, harum. Ya. Wa qawluhu la yura alaihi atharus safar. Nah, jadi laki-laki, kelanjutan dari hadis ini dijelaskan, laki-laki yang datang ini tidak terlihat padanya atharus safar. Ya, nggak kelihatan bahwa orang itu habis datang dari perjalanan yang jauh karena pakaiannya rapi sekali. Pakaiannya rapi, rambutnya rapi, janggutnya rapi, bersih. Nah, sehingga tidak terlihat bahwa ini orang ini. Tapi orang-orang di sekitar Rasulullah itu tidak ada yang mengenal, nggak ada yang mengenali. Ya, padahal dia orang asing. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Jadi tidak ada satupun dari mereka, para sahabat Rasulullah, yang mengenali orang yang datang tadi. Hatta jalasa, maka kemudian laki-laki tadi duduk, ya. Hatta jalasa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga laki-laki tadi duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faasnada, maka kemudian ia laki-laki tadi asnada, menyandarkan al-soko atau menempelkan rukbataihi ila rukbataihi. Laki-laki tadi menempelkan dengkulnya ke dengkulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdempetan, duduk bersila dan bertemu antara kedua dengkul laki-laki tadi bertemu dengan kedua dengkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kedekatan mereka, menunjukkan kedekatan laki-laki ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan laki-laki ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, kemudian laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan atau sampaikan kepada aku tentang Islam. Nah, yang menarik di sini bahwa laki-laki ini memanggil nama Rasulullah itu dengan panggilan nama langsung, Muhammad. Bukan dengan panggilan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah. Tapi langsung memanggil namanya. Padahal diharamkan bagi kita, ketika umatnya Rasulullah SAW, ketika memanggil nama Rasulullah dengan panggilan namanya langsung Muhammad. Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi kenapa kok di hadis ini laki-laki tadi memanggil dengan nama Muhammad langsung? Karena zalika qabla tahrim. Nah, jadi ini terjadi sebelum turunnya pengharaman memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad langsung. Ya. Auli annal hurmah mukhtassah bil adamin. Tapi dijelaskan juga bisa jadi karena apa? Pengharaman memanggil nama Rasulullah dengan namanya langsung yaitu Muhammad itu adalah untuk manusia. Sedangkan yang datang kepada Rasulullah ini dan meminta kabar atau diberitahukan tentang pelajaran tentang rukun Islam itu adalah bukan manusia tapi malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini kekhususan, yang menjadi kekhususan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu. Ketika ditanyakan oleh laki-laki tadi, akhbirni anil Islam, beritakan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islam an tashhada, bahwa Islam itu yang pertama adalah kata Rasulullah an tashhada ay ta'lama wa tusaddiqa wa tusallima, bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi atau engkau mengetahui, engkau meyakini, engkau mempercayai dan engkau berserah diri. Allah ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa anna Muhammadan, dan engkau bersaksi kata Rasulullah, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad, wa anta syahada anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa antuqimas shalah ay ta'ti biha bi arkaniha wa syurutiha wa tazawbi 'alaiha fi awqatiha. Ya, dijelaskan yang kedua adalah rukun yang kedua adalah antuqimas shalah, engkau mendirikan salat
dijelaskan di dalam kitab ini, mendirikan itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat, akan tapi juga ta'ti biha biarkaniha. Kita faham rukun-rukunnya. Rukun sholat itu ada berapa, apa saja, itu kita harus paham. Karena ini jadi modal dasar ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau selama ini kita mengerjakan ibadah sholat, tanpa kita mengetahui perkara-perkara rukunnya, syarat-syarat syahnya sholat, maka itu kurang sempurna sholat yang kita kerjakan. Kita belum dianggap mendirikan atau iqamatus sholat. Kita hanya mengerjakan saja, mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Jadi yang harus kita lakukan adalah selain kita mengerjakan amaliyah sholatnya, kita harus paham juga rukun-rukunnya, syarat-syarat syah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat apa saja, itu kita harus paham. Artinya kita harus belajar. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga yang disampaikan Rasulullah tentang Islam adalah wa an tu'tiyaz zakah ay tu'tiha limustahiqqiha aw li imamin yadfa'uha lahum. Yang ketiga adalah engkau mengerjakan atau engkau mengeluarkan zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Dijelaskan di dalam kitab ini bukan hanya kita keluarkan saja, sekedar kita keluarkan, tapi tu'tiha limustahiqqiha. Kebanyakan kita kadang suka salah paham. Ya, sudah benar kita keluarkan zakat minimal 2,5% yang diwajibkan dalam Islam, zakat mal 2,5% dari harta yang kita punya, bukan hanya sekedar 2,5%-nya nisabnya yang kita perhatikan, tapi juga limustahiqqiha, kita harus memberikannya kepada orang yang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Siapa saja itu ada di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya. Siapa mustahiknya? Pertama, innamas shadaqat lil fuqara, kepada fakir, orang yang fakir, yang nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, sehari-hari makan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dia makan. Nah, kan dia termasuk kategori fakir. Yang kedua, masakin, orang-orang yang miskin, ada pekerjaan tapi pekerjaannya itu tidak bisa memenuhi hajat kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari untuk makan 3 kali sehari. Kadang makan, kadang enggak, kadang malam makan, kadang hari ini makan malam, besoknya tidak makan malam. Itu termasuk kategori miskin. Jadi ketika misalnya guru kita mengajarkan atau menganjurkan kepada kita di bulan Muharram ini untuk menyantuni yatim. Ya, kemudian kita keluarkan itu dari uang zakat kita. Ya. Bolehkah kita keluarkan uang zakat kita itu untuk para yatim? Tergantung. Ya. Bagaimana si yatimnya? Kalau yatim ini adalah orang yang misalnya bapaknya meninggal tapi istrinya ya atau ibunya itu punya harta. Ya. Keseharian dia berlebih bahkan. Maka tidak berhak untuk menerima zakat karena zakat itu tidak termasuk di dalamnya para yatim. Ya. Yang masuk kategori zakat adalah karena kemiskinannya. Jika yatim itu adalah anak yatim itu adalah orang yang miskin, keluarga yang miskin, maka silakan dia berhak untuk menerima zakat kita. Tapi kalau sedekah, kalau niat kita adalah bukan zakat, sedekah, ya, maka diperkenankan, silakan. Kalau sedekah diperbolehkan untuk diberikan kepada siapapun orang yang ingin kita berikan. Ya, jadi harus dibedakan antara zakat dengan sedekah yang sifatnya sunnah. Kemudian yang ketiga, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, orang yang bekerja mengumpulkan zakat, amil zakat sebutannya, ya. Atau kalau istilahnya di kita itu badan amil zakat, ya, Baznas, Bazis. Nah, itu juga berhak untuk mendapatkan bagian daripada harta zakat. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, ya, baru ditarik hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, baru mengucapkan syahadat, walaupun dia
punya harta misalnya tetap diperbolehkan untuk keluarkan zakat untuk dia. Kenapa? Untuk mengikat hatinya, untuk lebih mengikat hatinya. Nah, jadi orang mu'allaf itu diperkenankan untuk menerima zakat harta dari uang kita. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab. Nah, untuk budak, para budak, kalau sekarang sudah tidak ada. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Ya, yang keenam orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang di sini bukan orang yang berhutang untuk kebutuhan dia membeli motor, dia membeli mobil, dia membeli handphone, tapi orang yang berhutang karena untuk memenuhi kehajat kehidupannya sehari-hari. Sehingga akhirnya terpaksa berhutang untuk membeli beras, berhutang untuk membeli lauk pauk. Nah, kepada orang yang seperti ini, maka kita diperkenankan untuk menutupi hutang mereka tersebut dengan zakat yang kita keluarkan dari harta kita atau zakat mal kita yang sebesar 2,5% minimal. Nah, kemudian fisabilillah wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, perjalanannya adalah bukan perjalanan maksiat, tapi perjalanan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabnis sabil, dan orang yang ibnu sabil itu istilahnya orang yang lagi menuntut ilmu, ya. Ada pondok pesantren misalnya, banyak daripada santri-santrinya ada yang kurang mampu, ada yang mampu, maka kita diperkenankan mengeluarkan sebagian daripada zakat kita itu untuk diberikan kepada mereka karena mereka termasuk ke dalam ibnu sabil. Dan termasuk fisabilillah juga sebagian ulama mengatakan bahwa guru-guru atau para kiai yang mendirikan pesantren kemudian menggunakan ingin membangun pesantrennya, mendirikan pesantrennya itu dengan atau mendirikan masjid dengan tujuan untuk menjadi pusat ilmu, maka diperkenankan untuk mengambil sumber dananya itu daripada zakat. Nah, karena itu termasuk ke dalam fisabilillah. Nah, itu 8 golongan ini saja yang berhak untuk mendapatkan harta zakat dari kita. Kemudian kelanjutan hadisnya, tadi adalah rukun Islam yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar nisabnya yang kita perhatikan, tapi juga orang-orang yang berhak menerima zakatnya juga harus kita perhatikan. Jadi harus sesuai dengan targetnya. Wa antasuma Ramadan, dan engkau mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Wa antahujjal baita, dan engkau mengerjakan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima adalah rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan ibadah haji, walaupun di sini dikaitkan dengan kemampuan. In istata'ta ilaihi sabila, jika engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Di sini dijelaskan in qadar ta'ala al-wusul ilaihi biduni masyaqqatin azimah ma'al amni 'alan nafsi wal mal wa wujudi mu'anis safar. Nah, jadi banyak kriterianya. Ada uang untuk ongkos berangkat naik haji, kemudian ada juga bakal yang akan untuk orang-orang yang ditinggalkan di rumahnya, dan keadaan negara juga aman. Ya, kalau seperti kemarin dalam keadaan pandemi di 2020 dan 2021, maka di situ keadaan negara atau keadaan tempatnya kurang aman, maka Saudi Arabia kemudian menutup sementara bagi orang-orang dari luar Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ini termasuk ke dalam halangan dalam berhaji. Ya. Selain dari itu, bagi kita yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan karena ini adalah bagian daripada rukun yang disebutkan oleh Rasulullah sebanyak 5 tadi, dan dijadikan sebagai rukunnya Islam, maka tidak ada alasan bagi siapapun yang sudah masuk ke dalam kategori kemampu untuk melaksanakan ibadah haji, dia tidak melaksanakan ibadah haji. Bahkan begitu keras ancaman dari Rasulullah SAW dalam hadis beliau, man kana lahu sa'atun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan, meninggal belum sempat melaksanakan ibadah haji, falyamut, maka kata Rasulullah, maka matilah ia, insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian, matinya dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Artinya Rasulullah tidak akan menganggap ia sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena haji ini rukun. Rukun itu tidak ada yang boleh ditinggalkan satupun. Ya,
ketika dikatakan rukun Islam ada 5, maka kelima-limanya ini harus kita lakukan. Rukun Islam itu syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka kita harus bersyahadat untuk menjadi seorang muslim. Rukun Islam yang berikutnya adalah kita mengerjakan sholat, maka al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan antara seorang dikatakan muslim dengan seorang dikatakan kafir adalah perkara meninggalkan sholat. Jadi sholat harus dikerjakan. Makanya begitu berat dosa meninggalkan sholat secara sengaja. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan zakat. Maka kita harus mengerjakan zakat ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah sebagai seorang muslim. Karena rukun yang ketiga ini adalah mengeluarkan zakat. Kita menunaikan zakat kita. Ya. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan dan berhaji. Kelima-limanya ini harus kita kerjakan untuk kita dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna, muslim kafah. Ya, jika ada salah satu tertinggal, misalnya kita tidak mengerjakan sholat atau kita tidak mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan dengan cara yang sengaja atau tidak dengan uzur syar'i, maka ini akan merusak keislaman kita, bahkan bisa melepaskan keislaman yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang lagi hadisnya, namun dikarenakan waktu juga yang terlalu sempit untuk kita melanjutkan karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Nah, saya cukupkan dulu untuk pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa membawa manfaat buat kita sekalian, dan insya Allah pada minggu berikutnya akan kita lanjutkan pada masih dalam pembahasan hadis yang sama, yaitu tentang maratibuddin. Ya, nanti di hadis ini panjang, membahas tentang rukun Islam, kemudian tentang rukun iman dan tentang ihsan. Ya, menarik untuk kita pelajari karena ini semua adalah pondasi Islam dan iman kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah ridha, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.